Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masjid Nabawi merupakan masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid pertama adalah Masjid Quba. Satu riwayat menyebutkan Masjid Nabawi didirikan di atas tanah bekas kuburan orang-orang musyrik. Di atas tanah itu pula ada beberapa pohon kurma. Masjid tersebut didirikan tak lama setelah Rasulullah sampai di Madinah. Lokasinya tepat ketika tunggangan Rasulullah berhenti. Satu riwayat menyebutkan tanah itu merupakan tempat penjemuran kurma milik Suhail dan juga Sahal, dua anak yatim dari Bani Najjar yang berada dalam peliharaan As'ad bin Zurarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Insya Allah tempat ini untuk rumah. Hadis riwayat Bukhari. Dr. Mahdi Rizqula dalam bukunya yang berjudul As-Siratul Nabawiyah fi Daw'il Mashhadiril Asliyah mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kedua anak yatim itu, lalu menawarkan tanah tersebut untuk dijadikan masjid. Tetapi kedua anak itu berkata, justru kami ingin memberikannya kepada Anda, wahai Rasulullah. Meski demikian, Rasulullah merasa enggan menerima pemberian dua anak kecil itu, sehingga beliau tetap membelinya. Dan di atas tanah itu, Masjid Nabawi dibangun. Dalam riwayat Imam Bukhari lainnya diceritakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak memerintahkan pembangunan masjid, beliau mengirim utusan kepada Bani Najjar. Ketika mereka sudah datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, wahai Bani Najjar, hargailah kebun kalian ini untukku. Mereka menjawab, demi Allah, tidak. Kami tidak akan meminta harganya kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat ini dijelaskan juga bahwa di tempat ini terdapat kuburan orang-orang musyrik. Dataran yang agak tinggi dan ada pohon kurma tersebut, Rasulullah pun memerintahkan agar kuburan orang-orang musyrik itu digali dan tulang belulangnya dikeluarkan. Dataran yang agak tinggi diratakan dan beliau memerintahkan agar memotong pohon-pohon kurma tersebut. Setelah itu, pembangunan masjid pun dimulai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berbaur bersama dengan para sahabat, membawa batu bara yang masih mentah. Beliau membacakan syair, yang dibawa ini bukanlah beban dari Kaibar. Ini lebih kekal, lebih bermanfaat dan lebih suci di sisi Rabb kami. Beliau juga berseru, ya Allah, sesungguhnya ganjaran itu adalah ganjaran akhirat. Berikanlah rahmat kepada kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa mereka memindahkan bebatuan sambil membawakan syair. Sementara itu Rasulullah juga berbaur bersama mereka. Mereka mengumandangkan syair, ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Maka berikanlah pertolongan kepada kaum Ansor dan juga Muhajirin. Hadis riwayat Bukhari. Dalam pembangunan masjid ini, Rasulullah mengutamakan orang-orang yang ahli. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat yang ikut bekerja membangun masjid, dekatkanlah Al-Yamami ke tanah itu, karena sentuhan itu terbaik di antara kalian dan paling kuat adonannya. Dalam riwayat lain, Al-Yamami berkata, aku mencampur tanah, lalu seakan campuranku itu menakjubkan beliau, dan bersabda, biarkanlah Al-Yamami Al-Hanafi dengan tanah, karena dia paling ahli di antara kalian dalam urusan tanah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang sangat bersemangat dalam pembangunan ini. Saat yang lain membawa satu batu bara, dia membawa dua.
Satu untuk dirinya, sedangkan yang satu lagi untuk Rasulullah SAW. Melihat perbuatan Ammar ini, Rasulullah mengusap punggung Ammar seraya berkata, "Wahai Ibnu Sumayyah, orang-orang ini mendapatkan pahala satu, tetapi engkau mendapatkan pahala dua. Bekal terakhirmu adalah satu hirupan susu, dan engkau akan dibunuh oleh kelompok pembangkang." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini termasuk dalam bukti kenabian Nabi Muhammad SAW, karena di kemudian hari Ammar meninggal dengan cara yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Para pembangkang Masjid Nabawi membutuhkan waktu 12 hari. Setelah itu dilanjutkan dengan membangun kamar-kamar untuk istri Nabi dengan cara yang sama sebagaimana membangun masjid. Saudah binti Jum'ah, salah seorang istri Nabi yang memiliki tempat tersendiri, dan begitu pula dengan Sayyidah Aisyah. Dua rumah inilah yang pertama kali dibangun untuk istri-istri beliau. Keduanya berdampingan dengan masjid dan sangat sederhana, terbuat dari tanah dan pelepah kurma, atau batu yang disusun dan atapnya pelepah kurma. Kemudian dilanjutkan dengan rumah-rumah istri beliau selanjutnya. Setelah semua selesai, Rasulullah pindah dari rumah Abu Ayyub ke tempat yang baru dibuat itu. Pada tahun pertama hijrah, disyariatkan azan dengan lafaz yang kita dengar sekarang. Demikian, menurut pendapat yang razi, diriwayatkan saat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bermimpi tentang lafaz-lafaz azan, lalu diceritakan kepada Rasulullah. Maka Nabi memerintahkan kepada Bilal bin Rabah agar mengumandangkan azan dengan lafaz-lafaz tersebut. Ketika adzan itu terdengar oleh Umar bin Khattab, ia pun bergegas menemui Rasulullah dan menceritakan mimpinya yang sama dengan mimpi Abdullah bin Zaid. Hingga beberapa lama, keadaan masjid yang sangat sederhana itu tetap sama, tak berubah, sebagaimana saat dibangun oleh Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, beliau tidak melakukan renovasi apapun. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau mengubah tiangnya yang terbuat dari pohon kurma menjadi kayu dan melindungi atapnya dari hujan. Selanjutnya, di era Khalifah Utsman bin Affan, banyak dilakukan perubahan. Beliau membangun temboknya dengan batu yang terukir, dan begitu pula dengan tiangnya, sedangkan atapnya diubah dengan sejenis kayu hias. Pada mulanya, di Masjid Nabi ini belum ada mimbar sebagai tempat berkhutbah. Beliau berkhutbah sambil bersandar pada sebuah batang kurma. Tentang batang kurma itu, terdapat peristiwa yang menjadi bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW dibuatkan mimbar, dan kemudian beliau pindah tempatnya dalam menyampaikan khutbah, batang pohon kurma yang biasanya dijadikan sandaran beliau itu pun menangis layaknya anak kecil. Mendengar tangisan pohon itu, Nabi pun kembali kepadanya dan memeluknya hingga diam. Masya Allah, itulah tentang Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah bekas kuburan orang-orang musyrik. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid Quba. Setelah Rasulullah bermigrasi dan melanjutkan hijrahnya, beliau tiba di Madinah dan mendirikan Masjid Nabawi. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 3 masjid yang utama dan layak dikunjungi umat muslim di seluruh dunia, yaitu Masjidil Haram di Mekah, kemudian Masjid Nabawi atau Masjidnya Nabi di Madinah, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Pada zaman Rasulullah, masjid digunakan untuk fungsi membangun peradaban Islam, membangun sosial, politik, dan bermusyawarah.
dan tempat untuk mengkader generasi Islam yang kuat. Dan berikut adalah keutamaan masjid di dalam agama Islam. Yang pertama adalah masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membangun masjid sama dengan membangun rumah di surga. Yang ketiga, masjid dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang memakmurkan masjid adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Yang kelima, tempat orang beriman. Keenam, salah satu pertanda terjadinya kiamat, yakni dari hadis Nabi bahwa menjelang kiamat nanti orang-orang Islam akan bermegah-megahan dalam membangun masjid. Yang ketujuh, menjaga masjid membuat kubur menjadi terang. Yang kedelapan, tempat suci untuk beribadah. Yang kesembilan, sholat di masjid akan mendapat ampunan. Kesepuluh, sholat di masjid mendapat pahala yang berlipat ganda. Kesebelas, ibadah di masjid akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Ke-12, orang yang rajin ke masjid akan diangkat derajatnya. Yang ke-13, ibadah di masjid mendapat pahala mujahid. Semoga yang saya sampaikan memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.